Oke. Kita sudah sampai pada poin ini ya. Mujizat tidak boleh menggeser anugerah Allah yang paling utama, yaitu pengorbanan Kristus di kayu salib sebagai pusat rencana Allah di dunia ini. Ya, saya catat di sini, untuk melakukan mujizat Tuhan Yesus cukup dengan berkata, sembuh, maka orang itu akan sembuh. Tetapi untuk menebus dosa manusia, Tuhan Yesus tidak bisa hanya dengan berkata. Ya, mungkin kalimatnya ini kurang, tidak bisa hanya dengan berkata. Bentar. Tidak. Tidak bisa hanya dengan berkata. Tetapi harus mengorbankan dirinya sebagai penebus dosa umat manusia. Ya. Di kayu salib. Ya, ini suatu hal yang sangat penting. Jadi jangan dipikir mujizat itu lebih besar daripada keselamatan. Itu ngaco, itu kesimpulan yang sama sekali justru melecehkan pengorbanan Kristus ya. Itu yang saya katakan minggu lalu, ada orang-orang yang bilang kalau bentar. Ya. Ya, ada orang-orang yang bilang kalau kita hanya menerima keselamatan saja, kita seperti orang yang miskin. Selamat tapi miskin. Tapi kalau kita selamat lalu dilimpahi dengan berkat-berkat mujizat yang hebat, spektakuler, wah, kita benar-benar menjadi orang kaya. Orang berkelimpahan, istilahnya begitu. Berkelimpahan. Tidak hanya selamat masuk surga, tapi berkelimpahan dengan mujizat-mujizat yang hebat. Ya, mengalami kesembuhan, mengalami keajaiban. Ya, tangan putus bisa tumbuh kembali, jantung bisa diganti dengan jantung yang baru dari surga. Ya, liver ya, yang kena kanker liver langsung ganti dengan onderdil liver yang baru. Wah, itu baru keselamatan yang berkelimpahan. Tapi kalau orang selamat saja tapi sakit-sakitan, lalu selamat tapi hidupnya miskin dan tidak punya duit, aduh, itu seperti ya kita selamat tapi kita nggak punya apa-apa. Orang yang selamat tapi disertai mujizat-mujizat adalah orang selamat yang berkelimpahan berkat Tuhan dengan mujizat-mujizat ajaib-ajaib. Ya, penuh dengan keajaiban. Nah, itu seringkali kita dengar kayak gitu.
Jadi tidak cukup selamat saja, harus ditambah mujizat. Ya memang alangkah baiknya ya kalau kita selamat plus mujizat, ya memang senang aja. Siapa sih yang menolak mujizat? Kalau memang Tuhan mau saya dilimpahi kekayaan mujizat, ya senang-senang aja. Cuma hati-hati. Karena cara Tuhan mendidik anak-anaknya itu bukan untuk terus-menerus dibuat bersenang-senang. Ya, saya ulangi ya, cara mendidik Tuhan bagi anak-anaknya bukan dengan membuat anaknya terus-menerus bersenang-senang. Anda tidak mengerti itu karakteristik Tuhan di dalam mendidik anak-anaknya. Kalau kita lihat di Alkitab, tidak ada didikan Tuhan kepada anak-anak Tuhan dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir, dari mula sampai berakhir, selalu senang, hidupnya enak, hidupnya lancar, hidupnya sukses, penuh dengan kelimpahan, kekayaan, mujizat, kemurahan, ya, kelancaran, dan keluarga bahagia dan semua sukses, serba makmur, aman, sentosa, damai, sejahtera. Wah, dari awal sampai akhir gitu terus. Itu enggak ada ceritanya kayak gitu. Itu cerita khayalan. Ya, bagaikan orang ya, utopia yang mimpi bahwa ada negara yang serba aman, tentrem, damai, nggak ada kejahatan, tidak ada pembunuhan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada paceklik, semua serba subur, serba sukses, lancar, ekonomi baik, ya, tidak ada maling, tidak ada penjahat, ya semuanya orang baik-baik semua. Itu mimpi, itu utopia namanya. Ya. Jadi kalau kita lihat di Alkitab, cara Tuhan mendidik anak-anaknya itu ya diberi banyak masalah hidup. Untuk mendewasakan seseorang itu perlu seseorang itu mengalami penderitaan demi penderitaan. Bahkan surat Petrus mengatakan bahwa kalau kita bisa menderita demi mengikut Kristus itu namanya kasih karunia. Hebat ya. Kalau kita boleh menderita karena mengikut Kristus itu namanya kasih karunia. Itu bukan kutuk. Itu bukan sial. Banyak orang pikir kalau menderita itu sial. Menderita itu bahasa Surabayanya apes. Ya. Pokoknya jelek, negatif. Ya. Sial dan sebagainya. Pokoknya menderita itu tidak boleh. Tidak boleh ada kamus menderita dalam hidup orang yang beriman. Nah, itu teologi sukses, teologi kemakmuran, ya, hidup terus-menerus penuh dengan mujizat dahsyat, ya, kesembuhan, ya, bisa berbisnis dengan tiba-tiba untung besar sampai jadi konglomerat, ya, segala kesulitan diterjang dan tidak ada yang bisa menghalangi, ya, kelancaran hidup orang percaya.
Apakah itu berita Alkitab? Tidak. Kalau kita lihat para rasul, hampir semuanya mati sebagai martir. Itu aja menimbulkan pertanyaan, kenapa Tuhan tidak melindungi para rasul dari kematian yang mengerikan? Kenapa? Ya, itu mestinya jadi pertanyaan bagi orang-orang yang tergila-gila dengan mujizat. Kenapa Yohanes Pembaptis dibiarkan Tuhan dipenggal kepalanya dan tidak ditolong oleh Tuhan Yesus? Padahal Yohanes Pembaptis itu pembuka jalan bagi Tuhan Yesus. Ya kan? Berjasa besar itu Yohanes Pembaptis. Kenapa waktu kepala mau dipotong Tuhan Yesus tidak menolong? Mestinya harusnya menolong. Kalau cerita-cerita silat itu ada orang yang mau dipenggal kepalanya atau mau dihukum mati, digantung dan sebagainya. Wah, lalu banyak orang-orang yang membela orang baik ini yang mau dihukum mati. Pada detik hukuman mati itu mau berjalan, tiba-tiba saja pendekar lain yang sakti langsung menolong orang baik ini dari malapetaka. Nah, itu cerita silat, ya kan? Tapi Yohanes Pembaptis waktu dipenggal nggak ada yang nolong. Tuhan Yesus pun tidak membesuk Yohanes Pembaptis. Kok rasanya kok disia-sia gitu ya, Yohanes Pembaptis ini sudah begitu berjasanya, malah membaptis Tuhan Yesus, ya, malah membuka jalan. Yohanes Pembaptis yang menunjukkan kepada orang-orang, inilah anak domba Allah, ya, yang akan menyelamatkan umatnya, menebus umatnya dari dosa-dosa. Itu diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis. Ya, juga ada Yakobus yang dipenggal juga kepalanya. Kenapa Tuhan Yesus tidak menolong dan membiarkan semuanya itu? Ya, saya lupa ya. Yakobus itu mungkin setelah Tuhan Yesus naik surga. Tapi ya itulah yang terjadi, sepertinya dibiarkan. Ya. Allah Tritunggal kan juga bisa aja mau menolong para rasul untuk dibebaskan dari musibah-musibah yang terjadi. Mereka hampir semua mati sebagai martir. Ya, kenapa enggak ditolong? Kenapa tidak malah mujizat? Ya, itu. Jadi kayak gitu-gitu itu mestinya sudah dipahami oleh orang-orang zaman sekarang ya, orang-orang Kristen zaman sekarang yang tergila-gila dengan mujizat. Jangan tergila-gila. Ya. Karena mujizat itu sudah saya jelaskan, mujizat itu bukan tujuan. Mujizat itu cuma tanda yang menyertai. Tujuan Kristus bukan untuk melakukan mujizat, tujuan Kristus adalah untuk menebus dosa umat manusia, menebus umatnya yang berdosa, untuk dibayar hutang dosanya, untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Itu tujuannya. Mujizat itu hanya tanda-tanda yang menyertai. Tuhan Yesus saja waktu disalib sudah tidak melakukan mujizat lagi. Maksudnya mujizat yang spektakuler ya. Bisa nggak Tuhan Yesus turun dari salib? Bisa aja kalau dia mau. Cuma memang Bapak tidak berkenan untuk Tuhan Yesus melakukan mujizat di kayu salib.
Memang Tuhan Yesus harus mati. Ya. Nah, itu aja sudah jadi pelajaran. Guru agung kita aja tidak mengalami mujizat waktu menghadapi kematian. Mujizatnya cuma satu, yaitu apa? Ya, waktu Tuhan Yesus mau mati itu mujizatnya satu, cuma satu. Yaitu apa? Ada yang mau kasih tahu? Mungkin bisa buka mic. Yang mau kasih pendapat mujizat Tuhan Yesus waktu menjelang menyerahkan nyawanya. Yes, Pak Aryo jawab nomor 1, yaitu menyerahkan nyawanya. Loh, menyerahkan nyawa kok bisa mujizat? Iya, menyerahkan nyawa itu bukan dengan tidak berdaya. Tuhan Yesus menyerahkan nyawa bukan karena kehabisan tenaga, kehabisan darah, ya, dan mengalami apa itu dehidrasi. Tidak. Kristus menyerahkan nyawa dengan dikatakan di Alkitab dengan suara nyaring. Suara nyaring berarti keras. Nah, orang kalau menyerahkan nyawa dalam keadaan tidak berdaya kan lemes suaranya. Gitu sudah, wis nggak bisa ngomong ya toh. Apa kepadamu kuserahkan nyawaku, dalam bahasa Aram. Bukan Bapa, kepada. Nah, itu sudah tidak berdaya itu. Sudah megap-megap. Enggak. Kristus menyerahkan nyawa dengan penuh kuasa. Jadi Kristus mati itu bukan karena dia kehabisan tenaga, kehabisan darah, dehidrasi atau apa, tidak. Tapi karena dia menyerahkan nyawanya dengan kuasanya. Itu kata-kata Tuhan Yesus sendiri, aku berkuasa untuk menyerahkan dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Itu tentang nyawa Kristus. Ya. Jadi Kristus mujizat pada waktu sebelum mati adalah menyerahkan nyawanya. Sampai-sampai Pontius Pilatus kaget mendengar Kristus sudah mati duluan sebelum tulang kakinya dipatahkan. Karena ini pernah saya bahas ya di YouTube dengan judul Getsemani, seri Getsemani 6 sesi. Jadi saya membahas bahwa Tuhan Yesus itu mestinya diremukkan tulang kakinya agar cepat terjadi pendarahan dan cepat mati. Karena pada umumnya orang yang disalib itu sulit matinya. Memang disengaja supaya sulit mati, karena itu siksaan yang paling membuat orang menderita itu disalib. Jadi matinya pelan-pelan. Ya, itu bayangkan tuh orang mati pelan-pelan itu gimana rasanya. Nah, diperintahkan untuk meremukkan itu tulang kaki supaya terjadi pendarahan dan cepat mati karena sudah mau hari Sabat. Kalau hari Sabat nanti tidak boleh menurunkan mayat. Jadi nanti kalau mayatnya tergantung terus pada hari Sabat itu juga tidak baik. Makanya biar cepat mati diremukkan. Tapi sebelum diremukkan kaki Tuhan Yesus, tulang kaki Tuhan Yesus sebelum diremukkan, Tuhan Yesus sudah mati duluan dan itu membuat orang-orang heran. Prajurit juga heran.
Ya, oke. Jadi jangan tergila-gila dengan mujizat yang aneh-aneh atau yang spektakuler, yang justru bagi orang percaya itu mujizat tuh bukan hal paling utama. Ada mujizat, bersyukur. Tidak ada mujizat, bersyukur. Karena semua berjalan sesuai dengan kehendaknya. Oke, poin berikutnya. Sekarang saya mau membahas secara lebih khusus dan spesifik, yaitu kesalahan KKR kesembuhan ilahi. Ya, kesalahan KKR kesembuhan ilahi. Dulu sih saya sangat senang kalau ada KKR kesembuhan ilahi. Saya selalu datang. Dan saya selalu berantusias melihat KKR kesembuhan ilahi. Pasti ada mujizat. Pasti ada hal yang hebat-hebat yang terjadi. Wah, saya kepengen lihat. Saya kepengen tahu. Apalagi saya pernah diceritai ya, ada seorang pendeta saya dulu. Pendeta saya pendeta yang membimbing saya waktu saya awal bertobat itu. Dia bilang dia menyaksikan mujizat itu dengan mata kepalanya sendiri di KKR kesembuhan ilahi. Katanya ada wanita yang perutnya gede amat karena kanker. Ya, saya nggak tahu kanker apa di perutnya itu, terus didoakan katanya sampai perutnya yang gede amat itu meledak, ya, lalu keluar itu kankernya itu keluar meledak dan kemudian berdarah-darah, itu katanya persis di depan pendeta saya itu yang membimbing saya, ya, pendeta karismatik. Dan dia bilang setelah dia lihat, apa ini perutnya keluar semua itu, ya, sampai berdarah-darah itu, sampai wah mau dipanggilkan ambulans. Tapi begitu ambulans datang, perutnya sudah kempes dan sudah kering. Ya, luka yang berdarah-darah itu sudah kering dan sudah tidak ada lukanya lagi. Ajaib sekali kan? Saya terkagum-kagum mendengar itu. Waduh, kepingin lihat saya mujizat yang kayak gitu. Saya tidak pernah lihat dengan mata kepala sendiri. Bisa ada kanker yang keluar dari perut ya, atau meledak, dan kemudian dalam waktu singkat itu kankernya sudah lenyap. Ya, perutnya sudah tidak lagi besar lagi, sudah lukanya sudah tertutup dan kering dalam sekejap. Hebat sekali. Ya, tapi ya itu saya dulu ya. Saya keranjingan juga dengan kesembuhan-kesembuhan itu. Tapi sekarang setelah Tuhan membimbing saya, memberi saya pengertian, saya bukan anti mujizat, salah kalau Anda menilai saya anti. Saya bukan juga cari kesalahan, tidak. Tapi ini saya memaparkan yang sesuai dengan Alkitab. Ya, saya tidak mau cari-cari kesalahan. Kalau memang nggak salah, buat apa dicari-cari kesalahan? Nganggur loh. Ya, kita bukan orang nganggur. Kita orang yang mau memberitakan kebenaran. Ya, kalau Anda nggak terima, ada yang nggak terima, ada yang mau protes, silakan, nggak apa-apa. Kita lihat Alkitab bersama. Ya, saya tidak mau juga dengan marah-marah, maki-maki juga tidak. Kita semua harus penuh dengan kasih, dengan saling menghormati, ya. Oke, saya mulai dari poin pertama.
Kesalahan yang pertama adalah yang dipropagandakan alias yang dalam kurung yang bisa dijual adalah mujizat kesembuhan dan bukan yang diberitakan, yang disebarkan bukan Injil yang benar, tapi mujizat yang dijual. Ya, kesembuhan, kesembuhan. Saudara yang sakit akan disembuhkan. Hadirlah dalam KKR kesembuhan ilahi. Bawa semua rekan-rekan yang sakit ya untuk ikut dalam KKR kesembuhan ilahi. Mujizat akan terjadi. Ya, semua penyakit akan disembuhkan. Nah, itu propagandanya. Apakah benar Tuhan Yesus mempropagandakan kesembuhan seperti itu? Apa benar Tuhan Yesus memang berseru-seru siapa saja yang sakit silakan dibawa ke saya, nanti saya sembuhkan semua. Memang tujuan saya adalah melenyapkan segala penyakit di dunia ini. Saya akan melawan segala penyakit. Nah, itu. Apa seperti itu Tuhan Yesus? Atau Tuhan Yesus berfokus pada pemberitaan firman? Ya, saya khawatir dalam KKR model kesembuhan ilahi itu yang dipamerkan atau dipertontonkan itu adalah praktek-praktek kesembuhan secara ajaib dengan cara penumpangan tangan dan orang-orang yang ditumpangi tangan didoakan itu langsung geblak-geblak, terkapar-kapar dan kejang-kejang. Ya seperti itu kejadiannya. Tapi firman-nya bagaimana? Firman-nya nggak penting. Yang penting kesembuhannya. Ya, saya lihat videonya itu, waduh, orang sampai gemeter, sampai ngeblak, ya, kejang. Loh, emangnya ada apa itu? Kok sampai kejang-kejang seperti itu? Ya, gemeter, teriak-teriak histeris dan sebagainya. Ya, pertanyaannya apakah Injil benar-benar diberitakan? Atau hanya suatu tontonan, ya, tontonan kesembuhan, keajaiban kesembuhan. Ya memang pasti laris. Saya pernah kasih ilustrasi ya. Kenapa sih kegiatan-kegiatan kita ini cuma sedikit orangnya? Ya karena tidak ada mujizat yang heboh. Coba Andi Halim terkenal bisa membangkitkan orang mati. Apanya enggak? Andi Halim tampil di panggung langsung bisa ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang datang untuk melihat kesembuhan atau bisa membangkitkan orang mati. Pasti heboh. Ya. Dan yang dicari manusia kan yang kayak gitu-gitu, yang heboh-heboh itu. Tapi kalau cuma belajar firman, belajar tentang Allah Tritunggal, atau belajar tentang Roh Kudus, belajar tentang Kristologi, aduh, males. Tapi kalau mujizat, bergairah, ya, semangat melihat mujizat. Ya, itulah namanya manusia ya, selalu ingin melihat tontonan yang menarik.
Ya, saya suatu saat jalan di jalan gitu, naik mobil gitu ya. Atau ada orang, kerumunan. Apa itu di pinggir sungai itu, ya ada kerumunan. Ternyata orang mancing ikan dapat ikan besar. Itu penontonnya bisa ratusan. Begitu banyak orang. Cuma nonton orang mancing ikan. Ya, nanti ada saat jalan tiba-tiba, ada ribut-ribut. Ada kecelakaan. Yang nonton banyak sekali kecelakaan. Sampai jalannya macet. Ya. Ya pokoknya kelihatannya manusia ini condong suka nonton yang apa gitu ya, yang kelihatannya wah, padahal cuma gitu aja. Orang mancing ikan ya mau apa? Orang kecelakaan juga ditonton aja mau buat apa? Kecuali Anda mau menolong. Ya kan? Cuma nonton doang. Ya, tapi itu menarik. Ya, apalagi mujizat. Sudah pasti jauh lebih menarik. Oke, itu yang pertama ya, yang dijual adalah mujizat, bukan Injil. Saya tidak bermaksud lalu Injil boleh dijual, tidak. Maksud saya dibandingkan dengan kita seharusnya akan memberitakan Injil, bukan menjual mujizat. Ya kan? Betul nggak? Perintah Tuhan Yesus apa? Perintah Tuhan Yesus ya beritakanlah Injil dan jangan menjual mujizat. Mujizat itu cuma tanda yang menyertai, bukan tujuan. Oke, berikut. Selalu yang diajarkan adalah asal dengan iman. Minta apa saja. Tuhan pasti mengabulkan permintaan kita. Asal kamu punya iman. Yang didoakan disugesti untuk percaya bahwa dia sudah sembuh dari penyakitnya setelah didoakan. Maka dalam KKR, kesembuhan ilahi, selalu orang, misalnya kamu sakit apa? Wah, sudah kanker menjalar kemana-mana, tidak bisa jalan. Lalu dipraktekkan, ya toh, didoakan, tumpangi tangan, tengking dalam nama Yesus. Ya, akhirnya coba jalan, berdiri. Wah, orangnya jalan. Wah, dengan memaksa diri jalan. Ya, jalan. Wah, bisa jalan. Wah, puji Tuhan, sudah sembuh. Apakah dia bisa jalan itu pasti sudah sembuh? Belum tentu. Kalau memang betul-betul dia sudah sembuh ya harus diperiksa di lab. Ya, kankernya apa betul-betul lenyap atau cuma itu sekedar fenomena. Sekali lagi saya bukan tidak percaya mujizat itu bisa terjadi. Tapi saya tidak percaya kalau mujizat itu diatur oleh manusia. Saya percaya mujizat bisa terjadi, tapi itu Tuhan yang bekerja, bukan manusia yang menentukan. Saya hari ini mau bikin mujizat. Saya mau bikin KKR mujizat. Itu yang bikin kamu atau yang Tuhan yang bikin? Nah, itu juga perlu dipertanyakan. Lalu doktrinnya sudah salah. Apa doktrinnya? Dengan iman. Pasti Tuhan mengabulkan doa kita. Emangnya kalau kamu sudah punya iman, kamu bisa merintah Tuhan semaumu sendiri. Emangnya kalau kamu sudah punya iman, Tuhan pasti nuruti kemauanmu. Apapun yang kamu minta, asal dengan iman, pasti kamu akan mendapatkan.
Apa itu artinya meminta dengan iman atau berdoa dengan iman? Apa itu artinya? Itu semua salah doktrinnya. Ngaco itu. Ya, kalau memang iman itu begitu sakti dan bisa mengatur Tuhan untuk mengikuti kemauan kita, berarti iman kita itu lebih hebat dari Tuhan dong. Coba dipikir baik-baik. Kalau dengan iman kita bisa minta apapun dan Tuhan pasti menuruti kemauan kita, berarti iman kita itu lebih hebat dari Tuhan. Karena Tuhan itu pasti nuruti kok. Apa yang kita minta dengan iman, Tuhan pasti menuruti permintaan kita. Ngaco kan? Imanmu lebih hebat kan dari Tuhan kan? Dan itu saya pernah analogikan dengan lampu Aladin. Dengan jinnya. Asal you punya lampu Aladin, you yang pegang lampu Aladin, dan you gosok-gosok, jinnya akan keluar dan menyembah Anda. Dan jinnya akan siap melakukan apa saja yang Anda perintahkan. Nah, asal Anda punya lampu Aladin. Dan Anda pegang itu, dan Anda gosok-gosok, jinnya langsung taat. Nah, kalau seperti itu, saya bisa katakan iman itu identik dengan lampu Aladin. Asal Anda punya iman, gosok saja iman Anda, Tuhan Anda akan pasti menuruti apa saja yang kamu minta. Asal kamu punya iman. Nah, itu asal kamu punya lampu Aladin. Minta apa saja, jinnya akan nurut. Asal kamu punya iman, minta apa saja, Tuhan pasti nurut. Mirip kan? Jadi imanmu itu, pokoknya kamu kalau punya iman itu, kamu bisa ngatur Tuhan. Menuruti segala keinginanmu. Ini doktrin ngawur, ngaco, dan merusak iman Kristen. Maaf, saya kalau terlalu keras. Ya, mungkin ada saudara yang karena sudah punya kebiasaan seperti ini, lalu kalau dengar saya bisa sakit hati. Ya. Tapi semoga tidak. Bersyukurlah kalau ada yang mengingatkan apa arti iman yang benar. Singkatnya, ya, saya sudah sering kali menjelaskan iman yang benar, iman yang benar. Singkatnya, iman yang benar adalah bukan iman yang bisa memerintah Tuhan untuk menuruti segala keinginan kita. Itu bukan iman yang benar, itu iman yang dikacaukan oleh iblis. Ya, kalau begitu apa Pak iman itu? Iman yang benar. Iman yang benar adalah saya percaya apapun yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang jadi. Itu iman yang benar. Saya percaya apapun yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang terjadi. Bukan apapun yang menjadi kehendak saya yang terjadi. Tapi yang menjadi kehendak Tuhan yang terjadi, itu yang terjadi. Dan saya belajar mengamini dan menerima apapun yang Tuhan mau itu terjadi. Saya belajar menerima. Ya. Belajar menerima. Itu namanya iman. Apa yang Tuhan mau, itulah yang terbaik. Itu namanya iman. Saya percaya semua yang Tuhan mau, itu pasti yang terbaik. Dan terbaik itu menurut Tuhan, bukan menurut saya. Itu baru beriman. Bukan lalu Tuhan harus nurut saya, itu namanya iman. Ya, itu bukan iman, itu nodong. Menodong Tuhan. Ya. Oke. Coba belajar baik-baik tentang apa itu iman. Iman itu bukan apa yang saya mau,
pasti terjadi. Apa yang saya yakini pasti terjadi. Ada memang ayat yang mirip seperti itu, tapi ayat itu harus ditafsirkan dengan benar. Kita seringkali terseret oleh pengertian-pengertian yang kacau balau, menggunakan ayat-ayat tertentu tapi menafsirkan dengan salah. Pakai ayat sih pakai ayat. Ya. Kalau dikatakan, loh buktinya ada ayatnya. Tapi ngerti ayatnya bagaimana? Apakah betul-betul itu ayat secara tekstual, kontekstual, kontentual, dipahami secara komprehensif, integrated, harmonis, hubungan dengan ayat-ayat lain, apakah tepat? Atau saling bertolak belakang? Nah, itu belajar menafsirkan ayat-ayat dalam Alkitab. Kalau nggak belajar, pasti kacau balau. Saudara jangan pikir pokoknya orang pakai ayat berarti sudah benar. Ayat yang diselewengkan sangat banyak. Ya, saya dulu waktu ikut karismatik, ikut Arminian, saya juga banyak ayat-ayat, tapi sekarang saya melihat ayat-ayat yang saya gunakan itu boleh dikatakan 95% ngawur. Penafsirannya itu kacau. Ya maaf, saya sendiri sadar itu kesalahan saya. Saya bukan mau menghina orang-orang yang yang imannya berbeda dengan saya tidak menghina, tapi sangat disayangkan kalau kita punya pengertian yang salah terhadap ayat-ayat yang kita baca, yang maksudnya tidak seperti yang kita tangkap. Maksud sebenarnya ayatnya bukan begitu. Ya. Oke. Coba ya, saya ingin mengajak saudara melihat Markus 11 ayat 24 ini. Ya, Markus 11 ayat 24. Ya. Bukankah ayat ini paling senang paling senang dibaca oleh orang-orang yang memang suka bermain dengan iman. Karena itu aku berkata kepadamu, ya, Markus 11 ayat 24 ini, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayat ini seringkali dimengerti dengan begitu saja sesuai dengan kalimat seperti ini. Ya, sekali lagi kalimatnya kan, apa saja yang kamu minta dan doakan. Apa saja loh ya. Kalimatnya aja sudah apa saja yang kamu minta dan doakan. Berarti tanpa kecuali kan, apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi gini, kamu mau doakan apa? Percayalah yang kamu doakan. Kamu sudah menerimanya. Maka kalau kamu percaya kamu sudah menerimanya, hal itu akan diberikan kepadamu. Atau dengan kata lain, hal itu akan terjadi padamu. Jadi gampangannya begini contohnya. You mau minta Mercy. Mobil Mercy terbaru tahun 2022 yang tipe apa ya, saya tidak mengikuti Mercy ini,
tipenya apa, warnanya apa, tahun berapa, ya, berapa cc, apa, semuanya Anda buat perincian, lalu percayalah bahwa apa yang kamu minta, kamu sudah menerima. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ayo praktekkan sekarang. Saya kepingin Anda mempraktekkan ayat ini. Anda mau minta apa saja boleh, dan klaim bahwa itu Anda sudah menerima. Maka besok atau malam ini sudah datang, yang Anda minta itu datang ke rumah Anda. Mau dipraktekkan sesuai dengan ayat ini? Ya praktekkan aja. Siapa yang mau minta apa gitu, coba sharing. Anda mau minta apa? Nanti kita minta dengan iman bersama-sama. Ya. Minta rumah, minta mobil terbaru, minta hutangnya lunas dalam sekejap, ya toh? Minta bisa dapat jodoh, ya. Udahlah, minta apa saja. Sudah, nanti pasti besok sudah terima. Loh Pak, ada loh Pak yang betul-betul terjadi Pak, seperti ini. Jadi saya meyakini bahwa apa yang saya minta itu terjadi. Benar-benar Pak, saya alami. Ya cerita kayak gini bukan 1, 2, banyak memang. Saya tahu banyak yang alami. Ya toh. Kalau sudah ngalami, waduh, senangnya bukan main. Waduh, pamer-pamer kepada orang-orang banyak. Waduh, aku mempraktekkan. Aku betul-betul yakin apa yang aku doakan pasti aku dapatkan. Terjadi sungguh-sungguh luar biasa. Saya tidak menyangkal bahwa Tuhan bisa berbuat seperti itu juga. Tapi apakah ini berarti segala permintaan kita pasti terjadi? Asal Anda percaya, Anda sudah menerima. Dan ini akhirnya banyak bikin masalah. Banyak orang Kristen bermasalah gara-gara ayat ini juga. Dan meyakini dengan praktek-praktek yang kacau balau itu. Kasian banget kan? Ada orang yang sudah sakit keras, sudah mau mati karena kanker, maka didoakan. Begitu didoakan, langsung yang mendoakan bilang, percayalah bahwa kamu sekarang sudah sembuh. Percaya nggak? Jangan ragu-ragu, harus percaya. Jangan pakai iya. Percaya, kamu sudah sembuh sekarang. Percaya nggak? Iya Pak, percaya Pak. Wah, bagus. Kamu sekarang sudah sembuh. Sekarang pulang dari rumah sakit. Hari ini juga. Loh, Pak, bagaimana Pak ini? Kan dokternya nanti marah-marah tidak setuju. Tidak usah ragu. Kamu sudah sembuh. Jangan tanya dokter lagi. Pulang sekarang. Bisui mati, Pak. Nah, itu dilakukan, itu pulang, betul-betul pulang. Dan sudah, kamu nanti pulang bilang, sembuh, saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Saya sudah minta dengan iman, Tuhan sudah memberi. Ya pulang, sungguh-sungguh pulang. Dan sudah disugesti, bilang sembuh, 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 sembuh. Sampai di rumah, tetap tambah lemes. Ya toh? Tambah lemes. Tambah, karena tidak diinfus. Kekuatannya hilang. Ya, akhirnya tidak lama, 3-4 hari meninggal dunia. Ini benar-benar terjadi. Lalu kalau seperti ini, kesalahannya di mana?
Apa itu? Makanya, apa itu iman? Apa itu percaya? Apa itu kamu boleh minta apa saja, itu apa? Ayat ini tidak bisa dipisah dengan ayat-ayat yang lain. Ya, banyak orang Kristen terkecoh melihat ayat ini, lalu seolah-olah ya wis ini satu-satunya yang benar. Coba lihat ayat sebelumnya. Anda akan lebih kaget lihat ayat sebelumnya, ayat 23. Ya kan? Lihat ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, ini saya sudah pernah khotbahkan ini. Ya, berdoa untuk minta gunung ini pindah, tercampak ke dalam laut. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saya mau tanya, siapa yang pernah memerintahkan gunung untuk pindah ke laut? Dan itu benar-benar terjadi. Siapa? Angkat tangan. Jangan bilang, Pak, di negara Mesir itu ada gunung yang pindah, Pak. Ya, gunung pindah itu mungkin aja karena kulit bumi bergeser, bukan karena orang berdoa meminta gunungnya pindah. Aneh-aneh aja. Kata-kata Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus sendiri pernah praktekkan enggak untuk memindah gunung? Tidak. Setahu saya tidak pernah ada di Alkitab Tuhan Yesus memerintahkan gunung pindah. Dan gunungnya betul-betul pindah. Tuhan Yesus yang pasti pernah memerintahkan ombak berhenti langsung tenang. Mengutuk pohon ara langsung kering. Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang memang spektakuler. Ya, tapi kalau gunung pindah tidak pernah. Tapi kan katanya, kamu orang percaya ini akan melakukan hal yang lebih besar dari yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Berarti inilah kesempatan Anda membuktikan bahwa Anda lebih besar dari Tuhan Yesus. Dan Anda perlu membuktikan kebenaran ini dengan mempraktekkan ayat ini. Silakan sekarang praktek, pindah gunung. Mungkin supaya tidak mubasir sembarang gunung dipindah. Gunung-gunung yang akan meletus itu aja yang dipindah. Ya, Gunung Merapi itu agak berbahaya itu. Ya, kadang-kadang mau meletus, kadang-kadang tidak jadi lagi. Ya, kita pindahkan aja Gunung Merapi daripada terjadi malapetaka. Ayo minta Tuhan pindahkan gunung malam ini. Kita sama-sama berdoa di Zoom ini untuk memindahkan gunung. Loh, kenapa Anda nggak mau? Kenapa Anda bimbang? Berarti Anda tidak percaya pada ayat ini. Ini ayat firman Tuhan yang harus Anda terapkan. Harus terjadi sesuai dengan yang dikatakan oleh firman. Ayo praktekkan. Loh, diam semua kan? Siapa yang beriman memindahkan gunung? Silakan bicara. Saya sendiri pernah memindahkan gunung, saudara-saudara ya. Bukan pernah memindahkan gunung, pernah doa minta gunung untuk pindah. Pernah. Gila kan? Mungkin orang bilang, gila lu ya. Loh, gua kok gila? Gua ini mau menerapkan ayat 23 ini. Kenapa disebut gila? Aku ini mau sungguh-sungguh. Ini perintah Tuhan dan aku mau terapkan ini. Tidak bimbang. Berkata kepada gunung, beranjaklah, tercapai ke laut. Asal tidak bimbang.
tapi percaya apa yang dikatakan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saya praktekkan, saudara, benar-benar saya praktekkan. Itu waktu saya sudah bertobat dan saya berada di Salatiga, ya kan? Di Salatiga itu kamar kos saya itu istimewa, karena memang saya pilih yang istimewa. Begitu lihat jendela, ya kordennya saya buka jendela itu, saya langsung lihat gunung di depan jendela saya. Oh, gunung persis di depan kamar saya, indah. Terus saya sedang saat teduh baca ayat ini kan, ayat 23 ini. Tuhan, saya mau buktikan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Dan saya tulus, benar-benar tulus, saya bukan main-main. Saya betul-betul beriman dan saya percaya Tuhan Maha Kuasa dan sanggup untuk memindahkan gunung. Dan saya berdoa, saya perintahkan gunung ini untuk beranjak, terlempar ke dalam laut. Dan saya beriman, gunung ini sudah pindah. Saya percaya ini sudah terjadi. Amin. Saya melek matanya. Loh, kok gunungnya masih ada? Gimana ini? Firman ini bagaimana? Oh, kurang, doanya kurang sungguh-sungguh. Ayo doa lagi, coba lagi, dengan iman lagi. Ya tetap aja gunungnya enggak pindah. Kenapa? Ini ayat firman ini betul-betul ayat firman ini, saya bukan ngarang. Saya bukan gila. Saya mau menerapkan firman ini. Oke, enggak terjadi. Saya bergumul, benar-benar bergumul. Karena saya selalu diajar dengan tersugesti dengan sangat kuat bahwa apa yang kamu minta, kalau dengan yakin pasti kamu dapat. Ya betul-betul seperti ayat ini loh. Minta, yakin kamu sudah menerima, maka akan diberikan kepadamu. Saya betul-betul mempraktekkan, dan dari hal-hal yang lain saya mengalami itu. Saya mengalami kesembuhan. Tapi kalau mindah gunung kok nggak bisa. Kalau sembuh kok bisa. Kok mindah gunung kok nggak bisa. Padahal Tuhan Yesus pernah bilang loh, iman sebesar biji sesawi bisa mengatakan kepada gunung ini pindah, maka dalam sekejap dia pindah. Cuma sebesar biji sesawi. Imanmu sebesar apa? Bingung kan? Nah, ini makanya kesimpulannya apa? Orang Kristen perlu belajar baik-baik. Jangan pokoknya asal baca, gua yakin sesuai dengan yang tertulis, gua terapkan. Silakan, ayo. Saya sekarang mempertaruhkan ayat ini untuk Anda lakukan. Terapkan. Katanya firman berkuasa kan, terapkan. Lalu ada yang bilang gini, Pak, yang dimaksud gunung ini adalah gunung masalah, Pak. Jadi kalau kita ini punya masalah, masalahnya numpuk-numpuk sampai segunung, lalu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, biarlah gunung masalahku ini lenyap, bongkar semuanya. Wah, langsung masalahku selesai. Itu Pak maksudnya. Dan sudah banyak gunung-gunung masalah yang sudah lenyap. Enak aja ngawur. Penafsiran ngawur di sini tidak ada disebut gunung masalah. Gunung, sungguh-sungguh gunung. Hah? Itu loh, kita kalau lihat ayat 23, 24 itu kan sejalan. Memang kita mesti yakin apa yang kita doakan akan kita terima, maka itu akan diberikan kepadamu. Ya, makanya kesimpulannya apa? Belajar firman baik-baik. Saya tidak bisa menjelaskan ini panjang lebar, silakan saudara nanti baca dengar di YouTube tentang apa ini,
pembahasan tentang iman yang memindahkan gunung, saudara bisa dengar. Saya nggak ingat di YouTube mana itu iman memindahkan gunung, tapi saya pernah bahas. Ya, jadi saya tidak menjawab, tapi saya singkat cerita begini. Saya akan analogikan cerita ini dengan pengalaman saya waktu masih kecil. Ini saya sudah beberapa kali cerita sih, jadi beberapa teman pasti juga tahu. Saya waktu kecil, saya diajar guru sekolah minggu saya bahwa Petrus berjalan di atas air. Dan guru sekolah minggu saya bilang, ini Petrus sampai bisa berjalan di atas air itu adalah mujizat dari Tuhan. Dan Petrus membuktikan bahwa dia orang yang percaya kepada Tuhan dan dia sanggup berjalan seperti Tuhan Yesus berjalan di atas air. Lalu saya tanya sama guru sekolah mingguan, itu waktu itu saya masih kecil, saya nggak ingat umur berapa, mungkin umur 4 atau 5 tahun, saya nggak ingat. Lalu saya tanya sama guru saya, guru sekolah minggu, kita bisa nggak ngalami seperti Petrus itu? Kata guru saya, bisa, asal kamu beriman. Pasti kamu bisa berjalan di atas air. Oh gitu ya. Amin ya, amin. Saya pulang ke rumah, saya praktekkan, saya mau berjalan di atas air. Saya betul-betul berantusias untuk berjalan di atas air, karena saya dicerita itu, saya sangat kagum dengan kuasa Tuhan yang bisa membuat Petrus berjalan di atas air. Saya juga mau mengalami yang sama dengan Petrus. Saya mau berjalan di atas air. Lalu saya praktekkan di kamar mandi. Ya, zaman dulu kan kamar mandi ada bak kamar mandi yang cukup besar gitu ya di kamar mandi saya, dan kemudian saya penuhkan bak kamar mandi dengan air sampai penuh. Kemudian saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya mau buktikan kuasa-Mu, saya mau berjalan di atas air. Saya naik ke bak itu dan saya injakkan kaki saya di permukaan air. Sambil berdoa, dalam nama Yesus, saya berjalan di atas air. Saya minta Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi saya untuk berjalan di atas air. Dan saya berjalan, saya melangkahkan kaki saya di atas air. Bles, loh, kok kaki saya masuk ke dalam air? Kok nggak ngambang ya, kok airnya kok nggak keras seperti batu begitu, sehingga saya bisa betul-betul naik ke atas air. Wah, ini kurang beriman ini ya. Saya coba lagi, saya doa lagi, saya injakkan kaki saya, loh masuk lagi, bles lagi. Waduh, bagaimana supaya betul-betul bisa berjalan? Oh, mungkin dua-dua kaki saya harus saya injakkan di permukaan air. Akhirnya dua-dua saya injakkan, akhirnya jebur, basah semua badan saya. Dan saya tidak berhasil berjalan di atas air. Dan setelah itu saya menjadi orang yang sinis terhadap Alkitab. Karena menurut saya berarti Alkitab itu bohong kan. Katanya bisa. Katanya asal beriman. Asal percaya. Kita pasti bisa. Mana? Buktinya mana? Saya kecewa. Dan saya sejak kecil sudah kritis. Dan saya sudah tidak mau percaya lagi dengan omongan-omongan Alkitab itu. Yang Musa membelah lautan barang. Emangnya hebat amat itu bisa membelah lautan. Coba sekarang dipraktekkan, bisa nggak kita membelah lautan? Ya, nggak pernah kan lihat orang membelah lautan hari ini. Siapa? Ya, coba kita menyeberang dari Banyuwangi ke Pulau Bali, ya kan? Coba kita nggak usah lewat
itu kapalnya itu. Kita langsung aja jalan. Bisa nggak terbelah lautan? Buktikan imanmu, buktikan. Kalau kamu orang percaya, kamu kuasa Tuhan nyata dalam hidupmu, buktikan. Akhirnya ngobrol-ngobrol begini, setelah saya sadar ya kesalahan saya di mana, sekarang ini kan kok sekarang, bukan sekarang ya, kira-kira mungkin 30 tahun, enggak sampai mungkin ya, mungkin 15 tahun yang lalu mungkin ya. Waktu ini loh, apa itu lumpur Sidoarjo itu. Ya toh, lumpur Sidoarjo. Lapindo. Ya, waktu itu kan lumpur terus tuh. Lalu banyak orang-orang mendoakan untuk memberhentikan lumpur Lapindo. Ya toh, udah doa setengah mati, pakai doa puasa, pakai sampai ada yang menyembelih kambing untuk dijadikan korban di lumpur Lapindo itu supaya berhenti dalam nama Yesus apa segala macam, tidak berhenti lumpur Lapindonya. Itu lumpur, baru lumpur diberhentikan saja tidak sanggup. Lalu yang lebih lucu lagi katanya lurahnya Sidoarjo atau apa begitu katanya bikin sayembara katanya. Saya mau cari dukun sakti yang bisa, ini bukan orang Kristen saja, tapi dukun sakti atau pokoknya pendeta sakti atau siapa saja yang memang punya kuasa yang hebat untuk memberhentikan lumpur Sidoarjo. Lalu caranya bagaimana? Lucu sekali ini caranya yang dipraktekkan oleh lurah ini dalam membuat sayembara itu. Lalu dia di rumahnya kan ada keran loh. Ada keran biasa, keran air gitu loh. Lalu keran air ini dia buka. Lalu dia bilang, silakan Anda yang dukun-dukun sakti ini dari jarak jauh Anda semedi, Anda doa, minta supaya keran air yang saya buka ini, airnya mancur ini, langsung berhenti. Kalau Anda betul-betul bisa memberhentikan keran air ini, saya percaya Anda punya kuasa memberhentikan lumpur Sidoarjo. Sudah, lalu dukunnya dikumpulkan semua, airnya dibuka sama dia, jos, sudah berhentikan. Ya, toh. Ternyata tidak ada satupun yang bisa memberhentikan air di keran itu. Itu cuma air di keran. Apalagi lumpur Sidoarjo, apalagi memindahkan gunung. Ya, padahal memindahkan gunung itu cuma perlu iman sebesar biji sesawi. Tidak perlu iman gede-gede. Sebesar biji sesawi aja sudah langsung bisa memindahkan gunung. Nah, bagaimana? Ternyata saya kesimpulannya apa ya dari malam hari ini? Kesimpulannya banyak orang bikin praktek-praktek iman yang resikonya nggak terlalu besar atau tidak bisa dibuktikan kesalahannya. Risiko yang tidak terlalu besar dan tidak bisa dibuktikan kesalahannya adalah paling gampang kesembuhan. Itu paling gampang. Kecuali kalau mau betul-betul dibuktikan dengan tim dokter yang membawa laboratorium di KKR kesembuhan itu, ya toh, betul-betul tim dokter ini meneliti sebelumnya pasiennya bagaimana, sesudahnya bagaimana. Jangan ucuk-ucuk datang lalu cerita, wah ini kanker gini. Padahal dia cuma apa itu namanya itu ya, orang yang dijadikan untuk hanya bersaksi palsu itu. Ya, itu. Dia ternyata tidak pernah betul-betul sakit. Tapi dia cuma berpura-pura aja menjadi orang sakit.
masa gitu Pak, KKR masa ada bohongan-bohongan. Sudah terbukti, itu loh ada videonya. Video yang memang orang sengaja itu apa namanya, combe atau apa ya, combe itu loh, yang dibayar. Ya, atau yang betul-betul sakit, tapi yang kelihatannya sembuh, tapi besoknya mati juga. Itu terjadi, itu saya punya video-video itu. Ya, saya sekali lagi bukan tak percaya ada kesembuhan. Kalau memang betul-betul kesembuhan dari Tuhan, saya 100% percaya. Ya, itu betul-betul kesembuhan dari Tuhan. Tapi, nah, kalau misalnya yang mengatur kesembuhan itu adalah manusia, itu tak kasih tanda tanya besar. Oke ya, saya sampai di sini. Mungkin terlalu panjang saya ceritanya, jadi ini masih belum selesai pembahasannya. Ya, nanti Senin yang akan datang kita lanjutkan. Dan kalau ada teman-teman yang mau komentar atau mau menanggapi, silahkan ya. Baik. Arifin, Pak. Silakan Pak Arifin. Selamat malam. Itu soal pemindahan gunung itu sekarang ada ceritanya lain, Pak. Maksudnya excuse gitu ya. Bilang ada gunung dipindahkan ke laut. Jadi gunungnya dikeruk, diambil buat reklamasi. Kan akhirnya ketanam di laut itu. Gunungnya hilang, tapi jadi reklamasi ke laut. Reklamasi ya. Ya, itu kan berarti kan apa yang di Alkitab itu benar ada gitu. Kalau kita beriman dengan kita usaha plus usaha itu jadi terjadi. Gitu ya. Iya. Jadi mindanya dikeruk ya. Gunungnya dikeruk. Tapi kalau di Alkitab itu kan dalam sekejap dia akan segera pindah. Wah, itu. Ya, makanya banyak ilmu penyelimuran ya. Banyak ilmu penyelimuran. Karena tidak bisa mempraktekkan. Terus ngawur-ngawur. Oke. Terima kasih Pak Arifin. Silakan yang lain. Saya Pak Andi. Ya, Pak Wahyu Heru Lukito. Ya, beberapa pernyataan-pernyataan Pak Andi tadi sempat saya membuat note. Satu hal yang saya patut syukuri, bahwa kasih karunia itu sebagai anugerah beroleh penderitaan hidup, berbagai persoalan sakit penyakit, dan juga kadang masalah perekonomian dan sebagainya. Namun ada pernyataan Tuhan yang sempurna membuat kita, ya, atau pengalaman saya pribadi itu bertumbuh supaya saya semakin dewasa dalam iman kepada Kristus. Jadi sebagai klarifikasi bahwa ternyata sekalipun tidak ada mujizat, dalam arti saya minta berdoa supaya disembuhkan, sampai saat ini belum sembuh, itu pun juga sebagai kasih karunia supaya saya meyakini bahwa penyertaan Tuhan itu tetap ya sempurna yang saya hadapi, sekalipun belum ya belum atau tidak terjadi sebab. Tapi saya ya senang dengan Pak Andi tadi katakan bahwa iman yang benar itu tidak mengatur Tuhan, tetapi mempercayai dan menerima apapun yang terjadi, yang Tuhan kehendaki. Itu klarifikasi dan apa yang juga saya alami. Ada kerinduan, ada doa, ya punya iman, tetapi kalau Tuhan belum saatnya saya disembuhkan, ya saya tetap bisa mengucap syukur. Itu saya merasakan ada pertumbuhan kasih karunia yang saya alami. Makasih Pak Andi. Terima kasih Pak Wahyu Heru Lukito. Terima kasih untuk kesaksiannya. Kita bersyukur ya bahwa firman yang benar itu meneguhkan dan menguatkan. Sedangkan firman yang
kacau, ditafsirkan dengan kacau balau, itu akan merusak iman kita. Kasihan ya orang-orang yang selalu disugesti dengan pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh, akhirnya pulang tetap sakit. Dia akan pasti lebih down. Ya, orang kalau sudah disugesti gitu lalu nggak sembuh, dia akan pulang dengan merasa Tuhan itu kejam ya, dan Tuhan itu tidak mengasihi dia. Karena buktinya dia sudah minta-minta tapi Tuhan tidak kasih. Berarti Tuhan itu kejam. Buktinya kan firman Tuhan kan bilang, minta apapun pasti Tuhan akan menggenapi. Buktinya kok tidak digenapi. Saya sudah minta tapi tidak digenapi. Berarti Tuhan itu omong kosong ya. Nah, seperti itu. Jadi muncul penafsiran-penafsiran yang kacau dan merusak iman. Nah, itulah yang saya harap tidak terjadi di antara kita. Ya. Oke. Puji Tuhan, ini ada Pak Sambudi juga ikut. Ya. Saya bersyukur Pak Sambudi juga mengalami satu ujian dalam hidupnya, tapi tetap teguh dalam iman, percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan punya maksud yang baik. Oke. Pak Sambudi mau bicara, Pak? Silakan. Malam, Pak. Ya, ini saya baru pertama ikut. Mungkin sudah pernah ditanya, sudah ada komentar ya. Mohon maaf, saya mau minta komentarnya Pak Andi Halim mengenai itu loh, Pastor Andi itu loh. Oh iya. Sudah pernah dikomentari ya, maaf. Sudah pernah di video tentang Patrick Smith. Pada waktu itu ada masalah dengan Patrick Smith dan ya, saya. Patrick Smith ya, betul. Iya. Tapi nggak apa-apa kalau Pak Sambudi mau tanya soal Pak Andi Simonnya itu saya akan jawab hari ini ya. Iya, baik. Jadi menurut saya itu yang saya tadi tulis itu ya. KKR kesembuhan ilahi itu punya presupposisi yang salah. Saya tidak mau langsung mengkritisi Pak Andi Simon karena saya tidak pernah bergaul sama dia, saya juga tidak tahu imannya dia bagaimana, saya juga tidak mengerti latar belakang hidupnya dia bagaimana, tetapi saya mengkritisi praktek KKR kesembuhan ilahi yang didasari dengan ayat tadi. Jadi asal dengan iman, minta apa saja, Tuhan pasti memberi. Nah, itu saya tadi sudah menjelaskan bahwa itu permainan positive thinking. Ya, sugesti diri, ilmu sugesti diri, ya, dan itu sama sekali tidak seperti itu maksudnya. Ya, saya akan kasih satu ayat yang menanggapi secara final, ya, secara final untuk ayat itu yang dimengerti dengan arti yang ngawur atau ngaco tadi, ya. Nah, ayat yang menanggapi secara final itu kita bisa baca di sebentar, saya akan bukakan ayatnya, yaitu di Injil Yohanes, ya, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Ya.
Ya, saya akan bacakan ya, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Nah, ini sebetulnya jawaban dari Markus 11 ayat 24 tadi. Ini harus dikaitkan dengan ayat ini, Yohanes 15 ayat 7. Yaitu ada syaratnya. Syaratnya apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Tapi pengertiannya begini. Ini harus dimulai dari kalimat pertama, yaitu kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Apakah ini benar-benar sudah terjadi? Jangan kepengen cepat-cepat ke kalimat mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Jangan itu dulu. Tapi ini dulu. Ya, ini dulu. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Apa maksudnya kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu? Maksudnya adalah kita betul-betul telah, kalau tinggal dalam Tuhan itu berarti kita itu dalam pimpinan Tuhan. Hidup kita itu dalam pimpinan Tuhan. Lalu dikatakan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Berarti firman Tuhan itu sudah menyatu dalam hidup kita. Hidup kita dengan firman itu menyatu. Artinya apa? Artinya kalau kita sudah sampai hidup kita benar-benar sudah di dalam kuasa Tuhan dan firman Tuhan menyatu dalam hidup kita, maka dikatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Minta apa saja yang kamu kehendaki. Permintaan di sini adalah sudah bukan permintaan kita lagi sebetulnya. Perhatikan. Minta apa saja yang kamu kehendaki. Ini sebetulnya sudah bukan asli permintaan saya. Tapi permintaannya bagaimana? Permintaan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Permintaan yang sinkron dengan maksud Allah. Sejalan dengan maksud Allah. Ini bukan permintaan yang bersifat antroposentris, tapi permintaan yang teosentris. Karena aku sudah di dalam Tuhan dan firman Tuhan sudah di dalam aku, maka pusat hidupku adalah Allah. Jadi apa yang saya minta itu bukan saya minta, tapi apa yang Tuhan mau. Nah, itu persis seperti yang tadi saya terjemahkan. Iman itu bukan apa yang saya mau itu terjadi, tapi iman itu adalah apa yang Tuhan mau. Itu yang terjadi dan saya belajar menerima itu sebagai suatu kebaikan buat saya. Itu baru namanya iman. Saya percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Itu iman. Tapi yang terbaik bagi Tuhan tidak selalu harus sama dengan keinginan saya. Bisa berbeda, bisa bertentangan, tapi saya tetap harus percaya. Apa yang Tuhan mau itu memang yang terbaik bagi saya. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik. Tuhan lebih tahu dari yang saya tahu tentang yang terbaik buat saya. Tuhan lebih tahu dari apa yang saya tahu untuk kebaikan bagi saya. Dan itu namanya iman. Dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Saya harap Pak Sambudi boleh dikuatkan. Ya. Pak, bisa saya tambah, Pak? Silakan Pak Sambudi. Itu ayatnya ditambahi ini, Pak.
Ya, senada dengan tadi itu Yohanes 15 ayat 7. 1 Yohanes surat Pasal 1 5. Yohanes pasal 5 ayat 14, Pak. Yes. Itu juga ayat yang setara dengan Yohanes 15 ayat 7. Iya, betul, 1 Pak. Yohanes 5 ayat 14. Ya, benar. Baik. Saya akan Terima kasih, Pak. bukakan dan saya akan bacakan ayat itu. 1 Yohanes pasal 5 Ayat ayat 14. 14. Gini bunyinya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Oke? Jadi ini sinkron semua, tidak bertentangan ayat-ayat ini. Jadi bagaimana Pak dengan memindahkan gunung? Saya katakan dengan tegas, kalau memang itu yang menjadi rencana Allah untuk mau memindahkan gunung, tidak ada yang sulit bagi Allah untuk mau memindahkan gunung. Tapi masalahnya, apakah itu yang Tuhan mau? Itu masalahnya. Untuk saya juga berjalan di atas air. Tidak ada yang sulit bagi Allah membuat saya berjalan di atas air. Tapi masalahnya, apakah itu yang Tuhan mau? Saya berjalan di atas air. Nah, jadi percobaan saya waktu saya masih kecil itu, mencoba berjalan di atas air. Masalahnya, Petrus memang diperintahkan Tuhan, berjalanlah. Tapi Tuhan tidak pernah memerintahkan saya untuk berjalan di atas air. Itu masalahnya. Oke, saya harap Terima kasih, Pak. ya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Puji Tuhan. Sudah jam 9 lebih, saudara-saudara. Mohon maaf, mungkin kita harus berhenti ini untuk dilanjutkan pada hari Senin yang akan datang. Kita doakan ya juga untuk Pak Sambudi dalam pergumulan, dalam kelemahan tubuhnya, Tuhan terus kuatkan dan hiburkan. Iya, makasih, Pak. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kita bersyukur untuk pelajaran hari ini. Dan saya boleh minta Pak Wahyu Heru Lukito boleh pimpin kita dalam doa. Ya Pak, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, hati kami memuji nama-Mu ya Allah. Tuhan, Kau yang sudah hadir memakai hamba-Mu, Pak Andi Halim, dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, untuk bisa membukakan mata hati dan pikiran kami, untuk kami mau belajar lebih sungguh-sungguh akan kebenaran firman-Mu, tidak sekedar untuk menggunakan satu ayat firman Tuhan dan menafsirkan dengan apa yang dapat kami mengerti, tetapi tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ya. Tuhan tolong supaya segala sesuatu yang kami minta dan doakan itu bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Ya. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk berbagai pengajaran Kristus. Yesus, Engkau yang tidak sekedar berkata-kata, tapi juga sudah memberi dan menyerahkan nyawa. Kayu salib Bapa di surga menyerahkan nyawa-Mu. Yeah. Itu luar biasa Tuhan, mukjizat yang Yesus lakukan di kayu salib, menolong dan mengajarkan kami untuk kami benar belajar firman Tuhan, merendahkan diri, rela hidup nyawa kami, hidup kami sepenuhnya dipakai Tuhan. Yeah. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Andi Halim dan segala kerendahan hatinya, keterbukaannya, dan juga pengalaman belajar dari kesalahan demi kesalahan yang pernah dialami di masa-masa yang lalu. Menolong dan menguatkan kami untuk kami mau belajar Tuhan bahwa segala sesuatu itu merupakan kasih karunia, sekalipun dan walaupun setiap doa kami
Tuhan, Kau belum mengizinkan segala sesuatu terjadi, tapi itu semua menolong supaya kami semakin bertumbuh iman kami kepada Tuhan. Kami mempercayakan Amin. setiap ini yang hadir di tempat ini, saudara kasih kami, Pak Sambudi yang juga membutuhkan firman Tuhan, dan beberapa saudara kami yang lain juga karena satu dan lain hal, pergumulan, kesehatan, sakit penyakit yang Tuhan inginkan, kami yakin dan percaya waktu menentukan, dan kami hanya yakini dan percaya Tuhan bahwa kehendak-Mu itu yang baik yang terjadi atas hidup kami. Sekali lagi terima kasih untuk hamba Pak Handi Alim yang sudah memberkati kami, yang menolong kami untuk semakin belajar, semakin sungguh-sungguh menerima pengajaran Kristus, dan Ya. firman-Mu itu tinggal dalam hati kami, sehingga sebagaimana Yohanes 15 ayat 7 maupun 1 Yohanes 5:14 itu menjadi bagian, menjadi apa yang Ya. Tuhan kehendaki, sehingga apa saja yang kami minta itu memang seturut dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini Tuhan sudah hadir, berkaya, berfirman, melawat kami, memberkati kami melalui pengajaran hamba-Mu di hal ini. Terpujilah Kristus. Kami mengucap syukur dan mengakhiri pertemuan ini di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup. Kami sudah menaikkan syukur dan doa sembahyang kami. Amin.